찾았다. Hai, Mimin Me Time Movie di sini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar teman-teman Me Time Movie semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, spesial untuk hari Halloween kali ini, Mimin Me Time Movie akan mereview sebuah film horor yang berasal dari negeri ginseng alias negeri Korea, yang berjudul Goeudam. Ya, begitu ya bacanya, Goeudam. Ya, whatever lah ya. Yang penting hari ini kita akan ditemani oleh reviewan film Goeudam ini, dan pastinya akan sangat seru. Jadi siapkan makan favorit kalian semua dan siapkan bantal. Kalau merasa takut bisa peluk bantal saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak setelah yang satu ini. Silakan. Episode 1, Rivals. Dimulai dengan menampilkan seorang anak sekolah yang sedang belajar di ruang kelas. Kemudian dia terlihat gelisah. Wah, banyak nih. Kemudian dia meminta izin sambil menunjukkan sebuah tampon ke gurunya. Si guru lalu mengizinkannya, lalu dia pun pergi ke toilet sendirian. Di luar kelas, terlihat dua buah foto yang terpampang di sana. Tapi karena Mimin tidak bisa bahasa Korea, kita sebutlah saja namanya si Bunga dan juga Surti. Surti lagi. Ya, ketika Surti mulai berjalan di koridor, terlihat lampu-lampu di sana mulai kedap-kedip tidak jelas. Apa-apaan ini, batin Surti? Masa sekolah segede ini gak sanggup untuk top up listrik lagi? Makanya segera top up ke Indo April. Setibanya Surti dalam toilet, lalu dia pun mulai memeriksa ke balik pintu kubikal yang mungkin saja terdapat surprise di sana. Karena dirasa aman, Surti lalu memilih kubikal yang paling pojok dan mulai masuk. Dan dia mulai mengeluarkan Wanjrit Marlboro dong. Dan ketika Surti mulai menyalakan pemantik, tiba-tiba habis ini pasti akan aku tegur bagian finance, kata si Surti sambil mencoba menyalakan udutnya lagi. Dicobain lagi untuk merokok, tapi ada suara lagi. Sial. Siapa sih yang si iseng ini? Waduh, jatuh kan jadi pemantik yang barusan aku palak dari adik kelas. Begitu katanya sambil mengintip dari bawah pintu. Tapi tetap saja tidak ada. Kalau ada orang pasti kakinya sudah terlihat. Apaan itu? Kok pintu kubikal sebelah terbuka sendiri? Terus, wajib ada sebuah rambut tebal masuk ke dalam pispot. Sontak langsung si Surti manjat ke atas dudukan toilet sambil gigit kukunya. Tatapannya terlihat sepertinya dia tahu bahwa dia sedang diteror oleh sesuatu. Tak berapa lama kemudian, setelah mulai menenangkan diri dan mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa, si Surti lalu turun lagi dan mengintip. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi tiba-tiba ciluk bang. 찾았다. Dan toilet seketika dipenuhi dengan darah, dan si Surti terlihat sudah nyusruk ke dalam pispot yang sudah pastinya dia sudah tidak bernyawa lagi. Emangnya si Surti tukang benerin pispot apa? Di akhir adegan, diperlihatkan lagi Surti dan foto Bunga yang terpampang di foto tadi. Yang mana kalian pasti tahu lah ya, mereka berdua adalah murid terbaik di sekolah. Dan Mimin duga pastilah ada kejadian di sekolah ini. Mungkin si Bunga sudah meninggal karena dibunuh oleh Surti. Karena di adegan awal ada bunga putih di meja yang Mimin asumsi itu adalah mejanya si Bunga. Makanya si Surti jadi parno sendiri ketika ada makhluk tak kasat mata
yang mengikutinya di toilet tadi. Part 2. Taksi. Jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Terlihat seorang supir taksi yang sedang lembur mencari sewa di jalanan Korea malam yang sudah sangat sepi sekali. Walaupun dia sudah menyetel radio horor untuk membuatnya tetap terjaga, tapi negara kantuk sudah menyerang dan tidak terbendung juga oleh matanya. Ditambah lagi, radio usang itu tiba-tiba ngadet guys, tidak mau berbunyi. Wah, boleh dicoba ini ya. Kalau pas ngantuk setelah siaran horor. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Ya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi Ya. yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Lalu dia melihat ada spot kosong di bahu jalan dan dia segera memarkirkan mobilnya di sana. Ingat kata polisi, kalau ngantuk jangan dipaksain untuk nyetir. Karena sang supir ini seorang yang taat hukum. Lalu dia menjalankan peraturan itu dan langsung saja dia terlelap. Baru saja sejam dia tertidur. Waduh, jam 3.30 nih. Tiba-tiba pintunya dibuka paksa oleh seorang wanita. Sebenarnya dia agak kaget. Kan tadi sudah dikunci kan ya. Tapi ya udahlah, namanya rezeki anak soleh. Diikat aja bang. Ditambah lagi penumpang itu seorang mbak-mbak berapa panjang. Gaskan bro. Setelah menanyakan alamat dan memasukkan ke dalam GPS, tapi alamatnya tidak ditemukan. Si supir menanyakan kepada si mbak-mbak dan si mbak pun mengatakan bahwa dia tahu alamatnya. Ya udah, nggak apa-apa, nanti bayar borongan aja mbak ya. Gak usah ikutin tarif yang ada di Speedo. Lanjutlah supir langsung tancap gas taksi itu. Di tengah perjalanan, untuk mengurangi kecanggungan, si supir berusaha untuk menyalakan musik, tapi sialnya radionya masih menolak untuk menyala. Dan si mbak tiba-tiba berulang kali meminta supir untuk belok kanan bang. Tapi berulang kali juga si supir menolak untuk belok karena memang tidak ada jalan untuk belok ke kanan. Dan supir menjadi sangat kesal dan menanyakan alamatnya lagi. Tapi lagi-lagi alamat yang disebutkan adalah alamat yang tadi tidak ditemukan di GPS. Si supir lalu menggerutu di dalam hati dan tetap menyetir. Dan terlihat dari samping mobilnya tidak ada penumpang di belakangnya. Lalu tiba-tiba 목적지에 도착하였습니다. walaupun jantung si supir mau copot, tapi dia tetap berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja tadi dia salah lihat karena masih ngantuk guys. Dan ketika dia minta maaf kepada si mbak, yang terjadi adalah lalu supir tidak bisa bergerak dan tiba-tiba matanya pun dicungkil. Anehnya lagi, mesin radio tiba-tiba menyala dan mobil taksi sudah bisa berjalan sendiri. Dan terlihat seonggok objek berdarah di atas jalan yang Mimin asumsikan itu adalah bola mata supir. Tapi kok agak aneh ya ceritanya. Jadi gimana nih? Si hantu mau tukeran job gitu sama si supir? Aduh, bingung deh Mimin. Lanjut guys. Episode 3. Doppelganger. Seorang streaming cewek cantik yang bernama Serom sedang live streaming di depan para penontonnya. Cewek ini berencana akan melakukan pesta virtual merayakan
perpindahannya ke rumah barunya. Sontak saja para fans langsung mengirimkan hadiah virtual berupa stiker-stiker yang bisa diuangkan oleh si streamer. Asalkan si streamer ini mau melakukan apa saja yang diminta oleh para fansnya. Kalau kalian masih bingung, ini sama saja dengan Bigo atau chat party atau GoGo Live, yang mana para streamer cewek akan memorotin uang para penontonnya dengan goda-godaan manja nan maut. Oke, lanjut. Tiba-tiba ada boneka yang jatuh di belakang Serom. Dan ketika dia mengambil boneka itu, ada om-om genit yang berkomentar, bentuk tubuh Serom yang indah. Dan, aduhai, ya begitulah dunia para streamer ya. Pamer wajah cantik sedikit, kulit putih, senyuman menggoda, langsung saja dihajar oleh para fans dengan memberikan hadiah stiker dengan nilai tinggi untuk menggait hati si idola. Semakin tinggi, semakin sering memberikan stiker, semakin diingat dong namanya oleh si streamer dan semakin diporotin tuh. Nah, hal ini pun disambut dengan antusias oleh si streamer dengan mendekatkan kamera dan memamerkan bentuk tubuhnya yang menggoda. Di tengah-tengah perbincangan dengan para fansnya, tiba-tiba ada sebuah buku yang bergeser sendiri dan kemudian terjatuh. Serom mengira semua itu komentar prank dari para fansnya untuk ngerjainnya, tapi ternyata benar. Sontak saja guys, wajah Serom berubah menjadi pucat dan beberapa fans menyuruh dia agar segera keluar dari sana karena khawatir terjadi sesuatu dengan Serom. Kemudian Serom pun meminta maaf karena akan segera pergi dari sana dan berjanji lagi akan segera kembali live ketika dia sudah tiba di rumah temannya. Kemudian tiba-tiba Serom tertawa dan ternyata semua itu hanyalah prank yang dibuatnya. Tapi dia tidak sadar guys bahwa dia belum mematikan tombol siaran. Sehingga beberapa fans masih bisa mengetik dan juga menonton. Serom lalu mengambil HP, menelpon temannya yang sepertinya juga ikut menonton tadi, dan segera mengatur rencana untuk pergi bareng setelah dia mau selfie dulu. Dan ketika dia akan selfie, tiba-tiba 잘했어. 한번 찍어볼까? 이거지. mengira filter HP-nya yang rusak. Serom segera melemparkan HP-nya dan mengecek apakah ada sesuatu yang tidak kasat mata di belakangnya. Dan tiba-tiba ternyata Serom dibunuh oleh jelmaannya sendiri, yang pastinya bukan kembarannya. Karena kan tadi filter HP menangkap beberapa makhluk tak kasat mata yang juga menggunakan filter HP layaknya orang lagi grup selfie. Lanjut, episode keempat, tangga. Terlihat dua orang murid sekolah yang sedang memperbincangkan sebuah video makhluk astral yang terekam di sebuah gedung. Karena takut, mereka segera kembali ke kelas dan mengambil buku Minhyong yang ketinggalan. Ketika di tangga, kaki temannya keseleo dan segera Minhyong berinisiatif untuk mengambilkan bukunya di kelas 3/2 atau 3/2. Kelas macam apa ini? Oke lah, lanjut. Tiba-tiba ada suara entah siapa itu yang sepertinya akan mengerjai Minhyong. 깜짝 놀랄 거다. Dan benar saja, ketika Minhyong sedang membuka loker, ada sebuah boneka tua yang menyeramkan di situ. Apakah ini adalah ulah temannya yang di tangga tadi? Oh, nanti dulu guys. Kita lihat dulu selanjutnya. Minhyong segera mengambil buku dan dia terdiam. Seakan merasakan ada orang yang memperhatikannya dari belakangnya. Segera dia keluar dari kelas dan tiba-tiba
Wow, lentur sekali ya badan kesenam itu. Bukan, setan ya harusnya. Minhyong yang sudah ketakutan segera kabur menuruni tangga untuk menemui temannya, namun tangga yang harusnya hanya 2 lantai saja terasa sangat jauh. Dan ternyata Minhyong sudah kerjain oleh makhluk gaib tadi karena tangga yang turunin tampak berulang-ulang dan tidak peduli seberapa banyak anak tangga yang sudah dia turuni. Akhirnya Minhyong pun terjatuh karena kecapean. Dan dia hanya bisa pasrah saja guys ketika didekati oleh si setan itu. Dan tidak diceritakan apakah dia mati atau tidak ya. Hanya terdengar Minhyong yang berteriak kencang, mengagetkan Mimin dan si penghuni rumah. Karena mata si setan tadi sudah menjadi banyak sekali pupil matanya. Merasa ada yang aneh, temannya segera menyusul Minhyong. Dan kurang ajarnya guys, kakinya tidak terlihat kenapa-kenapa tuh. Bisa-bisa saja dia menaiki anak-anak tangga dengan normal. Dan di sebelahnya ada si setan sebelahnya ada si setan yang sedang turun tangga yang sudah siap memberikannya hukuman mati. Episode 5. Sepatu merah. Segerombol siswa yang lambe turah sedang bergosip tentang kematian temannya di kelas. Dan kelas ini sepertinya teman-teman siswi yang ada di episode tadi. Karena ada foto yang sama seperti di episode 1 tadi ya. Mereka sedang menggosipkan tentang cara mati temannya yang sadis, yang mana bagian tubuh bawahnya hancur tergilas oleh truk. Tak lama gosip mereka harus berhenti karena si bu guru sudah masuk ke dalam kelas. Lalu si guru mengatakan bahwa kematian Jinggyong bukan masalah mereka. What? Konspirasi apa ini? Mereka juga dilarang menjawab polisi dan disuruh untuk menghapus pesan yang ada di Kakao Talk mereka. Setelah kelas bubar, Yesu, salah satu siswi di kelas itu, segera mengecek HP-nya dan segera keluar dari grup chat. Dan malamnya, ibu guru sepatu merah tadi diminta datang kelas setelah menerima SMS dari Yesu karena mau membicarakan tentang kematian Jinggyong. Dan ketika si ibu masuk, si ibu guru berusaha untuk menghibur Yesu yang sedang karena tidak merespon. Akhirnya si guru mengintip ke bawah meja dan melihat ada kaki yang penuh dengan darah di sana. Dan ternyata di hadapannya bukanlah Yesu, melainkan Jinggyong yang sudah mati. Apakah Jinggyong ada dendam pribadi dengan ibu guru ini? Dengan perlahan Jinggyong berusaha untuk berdiri dan perutnya mulai copot guys dan jatuh ke tanah. Lalu Jinggyong bilang bahwa kaki Yesu tidak cocok buat dia. Kalau dia mau pinjam saja kaki ibu guru itu. Dan kemudian episode 6, Lift. Terlihat sebuah kamera CCTV di sebuah lift yang mana seorang siswa muda tiba-tiba jongkok sambil memegangi telinganya. Tiba-tiba dia melihat ke sebelahnya dan tidak terlihat siapapun. Dan dia kemudian mati guys. Kasus ini sedang diusut oleh seorang detektif polisi yang bernama Jay Pil yang merasa curiga karena mayat di dalam lift itu tidak terlihat seperti siswa itu. Dan tidak terlihat baru meninggal kemarin. Karena mayatnya itu ternyata sudah hanya tinggal tengkorak saja. Tiba-tiba rekannya menunjukkan sebuah memo yang ditinggalkan oleh siswa yang mati tadi. Dan ternyata siswa itu adalah korban prank perjalanan lintas dimensi yang sedang viral di media sosial. Prank ini menyebutkan bahwa pintu ke dimensi lain hanya terbuka tepat jam 2 sampai jam 4 pagi saja melalui sebuah lift khusus. Karena tidak percaya, lalu J-Pil memutuskan untuk mencobanya sendiri. Bagus Pak Polisi, Anda sangat berani. Lalu dengan berbekalkan memo yang sudah ada tadi, kemudian J-Pil pun mengikuti dengan seksama seluruh instruksi yang ada di manual tersebut. Tapi tak lama kemudian dia merasa di-prank, lalu J-Pil mulai meremehkan prank itu sambil tidak penasaran memencet tombol terakhir lift. Tapi ketika dia memencet tombol lift nomor 4, tiba-tiba
Ada sebuah tangan yang ikutan mencet dari sebelahnya, tapi tidak terlihat siapapun. Dan J-Pil bereaksi sama seperti siswa muda yang ada di CCTV tersebut. Saat pintu mulai tertutup, ada wanita berbaju gelap dan J-Pil menutup telinganya karena suara nyaring yang tidak jelas datang dari mana. 제 목소리가 들리시나 봐요. Yang terjadi selanjutnya adalah kok bisa ya baju si korban dengan baju si J-Pil sama? Dan ketika malam sudah poek, tiba-tiba 빨리 와. 야, 이거 느낌 이상하면 바로 그만둬야 돼. 알겠다니까. 하여튼 가면 더럽게. 첫 번째 2층 맞지? episode 7, Parkit Kayu. Seorang bocil bernama Jiho dipanggil oleh ibunya untuk bersiap-siap pergi ke rumah neneknya. Tapi kemudian anak ini jatuh dan segera dibangunkan oleh ayahnya. Lalu ayahnya memukul si lantai yang tidak berdosa karena telah menjatuhkan anaknya. Ini jangan ditiru guys. Orang tua sekarang banyak sekali yang mengajarkan menyalahkan pihak lain bila anak sendiri yang salah. Sungguh terlalu, kata Bang Roma. Lalu si suami ini berusaha mengantarkan kepergian istrinya dan si istrinya bilang, kamu akan senang dong habis ini nonton Bigo Live kalau nggak ada aku. Tapi si suami yang mulutnya lemes segera bisa mengcounter ucapan istrinya. Istrinya lalu bilang agar jangan melepaskan jimat yang ada di kamar karena beberapa hari ini ada anak dan polisi yang hilang. Mungkinkah polisi dari episode 6 tadi? Sebenarnya si suami tidak mau mempercayai hal mistis seperti ini. Tapi demi membahagiakan istri tercinta, lalu dia berjanji untuk menuruti pesannya. Keesokan harinya, ketika baru mau keluar dari kamar, tak sengaja si suami menginjak parkit kayu yang tadi. Dan ternyata ada seonggok rambut di sana. Iseng karena tidak ada kerjaan, lalu si suami mencabut rambut itu dan terdengar teriakan panjang seorang wanita yang ternyata adalah penghuni bawah unit apartemennya. Bukan. Ini hanya asal ngomong. Ada suara tapi nggak tahu suara siapa dan dari mana. Lalu malamnya ketika suami pulang kantor dengan langkah sempoyongan, ya biasa, mabuk lagi. Dan karena sedang mabuk, lalu dia mencopot jimat yang tadi pesankan istrinya dan langsung saja dia molor. Dan malam itu ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba Episode 8, Dukun. Terlihat seorang dukun wanita yang sedang memberikan makanan melalui sebuah lubang
kecil di pintu. Ada sosok kaki dan tangan anak-anak yang berusaha mencoba menggapai piring makan tersebut. Menurut rumor yang beredar, anak-anak ini sengaja ditangkap dan dikurung, tidak dikasih makan sampai mati agar rohnya bisa ditangkap dan digunakan oleh si dukun. Lalu si dukun mengambil clipping koran mengenai banyak sekali kasus anak hilang dan sepertinya dia akan segera melakukan ritual. Setelah itu, seperti sudah mendapatkan bisikan goib, lalu dibawakanlah songgok daging, entah daging apa itu, dan diumpankannya ke anak yang tadi yang sudah disekapnya. Kemudian anak itu diumpankannya masuk ke dalam guci tanah liat warna hitam dan tiba-tiba sorenya si dukun menguburkan potongan kaki si bocil malang itu, dan seperti sudah gila, lalu si dukun ngakak sendirian. Dan malamnya, si dukun itu menerima pasien wanita gemuk, sepertinya orang yang kaya dan sedang menginginkan kematian suaminya yang sudah berselingkuh. Dan tiba-tiba 그년 좋은 일 할 거야? 아니, 이혼이 그렇게 쉽나요? 참고 사는 거지. 빨리 죽게 해줘. 빠를수록 좋지요? 이거면 올 겨울도 못 넘겨. 이걸 이렇게 만져도 되나 모르겠네. setelah memberikan selembar jimat kepada wanita gemuk, tiba-tiba si dukun terlihat ayan lagi. Matanya tertuju kepada guci tanah liat warna hitam. Lalu datanglah pasien berikutnya, seorang ibu-ibu muda yang sedang mencari anaknya yang hilang, mengatakan bahwa anaknya memanggil dia setiap malam. Dan tiba-tiba lagi, kemudian dia mengusir ibu malang itu karena mungkin dia tahu bahwa ibu itu adalah ibu dari anak yang tadi dia bunuh. Lalu malamnya dia tidak bisa tidur karena terus-terusan diganggu oleh arwah anak tadi. Lalu kemudian dia berdoa kepada leluhurnya dan tiba-tiba dan itulah akhir dari si dukun barbar ini. Sekilas kita diperlihatkan bayi yang muncul dari perutnya yang sudah terbelah, dan bayi ini mempunyai kulit yang bersisik pecah-pecah dengan bola mata hitam mengerikan. Keesokan harinya ditemukan si ibu malang sudah menggantung dirinya di sebuah pohon, dan di sanalah tempat dia bersatu kembali dengan anaknya. Oke teman-teman Mita Movie, sekian dulu review film Goedam kali ini. Semoga berkenan dan semua senang menontonnya. Happy Halloween semua dan ketemu lagi di video-video review berikutnya. Salam Me Time Movie. Bye-bye. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye.